Pemirsa Hasanah, beberapa tahun terakhir media sosial telah menjadi sarana untuk mengeluarkan pendapat secara bebas. Bahkan sebagian orang merasa mereka lebih bisa menyampaikan pandangannya di media sosial daripada di dunia nyata. Kebebasan berpendapat di media sosial inilah yang kemudian mengakibatkan banyak orang menjadi tak terkontrol dalam memberikan opini dan komentar. Itulah kenapa di dunia daring saat ini sedang populer kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya. Kalimat ini muncul sebagai reaksi geram terhadap para netizen yang kerap menuliskan komentar-komentar sesuka hati. Dan umumnya komentar yang dilemparkan cenderung negatif, pedas, dan tak jarang menghakimi. Sementara itu, permasalahan lain kemudian muncul. Kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya menimbulkan kritikan dari masyarakat. Sebagian menilai kalimat ini tidak pantas diucapkan dan terkesan mengolok-olok syiar agama Allah. Sebab kalimat tersebut merupakan plesetan dari kalimat Sadaqallahul Azim yang artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bahkan sampai ada yang beranggapan bahwa mengolok-olok kalimat tersebut berbau kekufuran. Benarkah demikian? Islam sangat mencela perbuatan mengolok-olok agama, apalagi menggunakan ayat-ayat Allah yang diplesetkan. Sikap mengolok-olok dengan memplesetkan ayat-ayat Allah sering dilakukan orang-orang Yahudi untuk melecehkan Rasul dan agama yang diembannya. Dahulu para sahabat kerap mengucapkan kata ra'ina yang berarti perhatikanlah kami. Dikala para sahabat menggunakan kata ini pada Rasulullah, orang Yahudi pun memelesetkan kata itu menjadi ru'unah yang artinya sangat dungu dan tolol. Kata ini mereka gunakan sebagai ejekan terhadap Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat agar tidak menggunakan kata ra'ina lagi dan menggantinya menjadi unzurna yang memiliki arti yang sama. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 104. Orang Yahudi pula yang memelesetkan kalimat salam menjadi Assalamualaikum yang berarti semoga kematian menimpamu. Ucapan ini mereka lontarkan pada Rasul SAW. Dalam Islam, memelesetkan kalimat Allah dengan maksud menghina merupakan dosa yang sangat besar. Sebab perbuatan ini merupakan ciri orang munafik. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Al-Quran Surah At-Taubah ayat 64 hingga 65. Bahkan menurut sejumlah ahli tafsir, orang yang mengejek dan mengolok-olok Allah, Rasul-Nya dan syiar-syiarnya telah menjadi ingkar. Seperti dituturkan Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabir, bahwa memperolok-olok agama bagaimanapun bentuknya, hukumnya kafir. Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan, sementara keimanan dibangun di atas pondasi pengagungan terhadap Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mustahil keduanya bisa berkumpul. Lalu, bagaimana dengan kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya? Apakah ini juga merupakan bentuk menghina kalimat Allah? Yang jelas-jelas dilarang adalah memelesetkan kalimat Allah atau ayat Al-Quran dengan tujuan menghina dan menjelek-jelekan agama. Kalimat Allah maksudnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran dengan berbahasa Arab.
Artinya, jika ada seseorang yang memelesetkan ayat-ayat Al-Quran berbahasa Arab dengan tujuan mengolok-olok, maka dia telah melakukan penghinaan terhadap Allah. Sementara, apabila kalimat itu merupakan terjemahan ke bahasa lokal, maka bukan lagi termasuk bagian dari firman Allah. Maka, dalam hal ini, yang menentukan apakah kalimat itu mengindikasikan penghinaan atau tidak, diserahkan kembali pada pemahaman bahasa yang berlaku di masyarakat. Artinya, jika kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya berindikasi makna menghina dan merendahkan agama, maka tidak boleh menggunakan kalimat ini. Sebaliknya, jika tidak dinilai menghina, maka tidak mengapa. Akan tetapi, mengedepankan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan. Sebab terkadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita dapat menjerumuskan ke jurang jahanam. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak dia pikirkan akibatnya, lalu menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.